pagi, terima kasih untuk Anda yang sudah nonton video kami. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Nur Afninda dengan NIM 1011910064 dan rekan saya Zuru Falmovik Izati 1011910088. Di pagi hari ini kami akan mengulik atau mencari tahu tentang apakah UMKM yang kami interview ini melakukan atau menerapkan teori MSDM yang kami dapatkan di semester 3. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung ke tempat kediaman Bapak Suyadi, pemilik UMKM Nasi Pecel Bu Yadi bersama Mbak Zuru Falmovik Izati. Saya persilahkan. Untuk rekan saya Ninda dan akan saya lanjutkan dengan Bapak Suyadi. Di sini ada Bapak Suyadi, yaitu pemilik UKM Nasi Pecel Bu Yadi. Selamat siang Bapak, nama saya Zuru Falmovik Izati. Saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia yang berada di Gresik. Nah, saya di sini mau mewawancarai Bapak terkait manajemen sumber daya manusia untuk karyawan-karyawan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Suyadi, pemilik warung pecel Bu Yadi yang berada di Jalan Kaligami nomor 7 Surabaya. Alhamdulillah kami bisa nimbrung dengan Mbak Zuru Falmovik Izati dari kampus UISI Gresik, Jawa Timur. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa kok namanya Pecel Bu Yadi, kan padahal pemiliknya itu Bapak? Iya, ya namanya Bu Yadi karena yang sehari-hari yang menunggui adalah ibu. Kalau bapak hanya sebagai nama yang sudah terkenal, jadi biar Bu Yadi juga terkenal juga. Jadi itu alasannya kenapa pakai nama Bu Yadi bukan Pak Yadi, karena Pak Yadi kepengin memperkenalkan Bu Yadi. Untuk pertanyaan pertama itu, Bapak sebagai pemilik UKM ini, bagaimana sih Bapak membentuk perilaku etis di tempat kerja untuk karyawan Bapak? Ya, kami selalu menanamkan kedisiplinan untuk karyawan kami. Ada banyak karyawan kami dalam rangka melayani pembeli, dalam rangka tatap muka, terus bagaimana cara menyampaikannya, mempromosikan. Jadi ada adab dan sopan santunnya. Bagaimana melayani pembeli itu dengan sebaik-baiknya, karena pembeli adalah raja. Jadi kita selalu memberikan konsumen atau pembeli itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kami selaku pemiliknya memberikan arahan pada karyawan kami bagaimana cara berpakaian yang santun, ucapan yang santun, cara memberikan pelayanan yang baik. Itu harus kami tekankan sekali, karena kalau pembeli sekali kecewa dengan kami, berarti otomatis beliau pembeli atau konsumen itu akan lari dari kita. Makanya kita harus memberikan yang terbaik untuk pembeli. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Yadi sebagai pemilik UKM ini itu menilai keterampilan dan juga minat karyawan? Oh, itu sangat mudah sekali kalau Bapak menilai karyawan itu. Dia itu sungguh-sungguh bekerja atau tidak, itu gampang sekali. Dia itu fokus atau tidak pada saat melayani pembeli, pada saat bekerja memasak atau meracik, itu kan kelihatan. Seorang keterampilan yang punya skill atau tidak, niat bekerja atau tidak, itu sangat kelihatan. Itu akan ditunjukkan dengan konsistennya dia, fokusnya dia memegang sesuatu, atau pada saat ada pembeli atau bagaimana, itu kan kelihatan. Oh, ini bener-bener
pekerja ini, karyawan ini teman serius kepingin bekerja atau kepingin, kelihatan sekali. Jadi pada saat kita melihat karyawan yang sungguh-sungguh, itu pada saat kita memberikan pelatihan atau pada saat mengerjakan pekerjaan itu sungguh-sungguh atau tidak. Itu yang menjadi acuan kami untuk menilai karyawan itu sungguh-sungguh atau tidak. Bagaimana untuk membuat karyawan nyaman atau betah di UKM Bapak ini? Lah otomatis kalau karyawan itu sudah sungguh-sungguh, sudah konsisten, disiplin. Lah kami selaku pemilik juga tahu diri lah. Tahu diri, jadi memberikan surprise. Hadiah. Memberikan hadiah. Gitu loh. Jadi biar karyawan itu nggak terlalu stres memikirkan, aku dimarahin terus, bukan gitu. Jadi pemilik itu juga bisa memberikan sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa menggembirakan, terus bisa memberikan motivasi. Jadi karyawan itu terus ada suatu, bukan dianggap karyawan lagi, bukan dianggap pembantu lagi, tetapi kita anggap sebagai saudara atau dia itu keluar sebagai satu keluarga yang juga merasa memiliki. Jadi dia tuh nggak merasa tertekan, jadi bisa enjoy dalam rangka mengerjakan sesuatu. Jadi karyawan itu jangan dianggap sebagai guru atau ini. Kalau kita anggap sebagai itu, dia nggak punya tanggung jawab. Kalau dia sudah kita amanai, kita kasih kepercayaan, wah mereka enjoy saja. Jadi kalau waktu ya kita biarkan, kita hurawan, kita komunikasi yang baik, jadi nggak terlalu tegang terus ini. Enggak, dari karyawan itu selalu digembirakan. Karena apapun kita bisa jaya dan tidaknya itu adalah terletak pada karyawan. Kalau karyawan sukses, karyawan makmur, otomatis kita juga makmur. Itu Mbak Vicky. Lalu adakah level jabatan untuk para karyawan? Kadang-kadang ya untuk sementara karena kita dalam taraf kecil atau nasi gini, jabatan beda dengan jabatan yang ada di kantor. Jabatan itu adalah mungkin pemberian tadi ya, pemberian hadiah ini. Kalau mungkin sudah jangka berapa tahun, mungkin kita naikkan gajinya, mungkin kita kasih suatu hadiah yang lebih dari yang lain ya. Kita lihat masa kerjanya juga, dan juga yang terpenting adalah seandainya bisa nilainya. Jadi komitmen dengan perusahaan kami, jadi itu ada suatu jenjang-jenjang yang perlu kami, dan itu biasanya itu adalah rahasia pribadi karena penilaian. Nah kita lihat, oh anak itu bener-bener anak ini ya, nah itu nanti ada penilaian tersendiri. Itu adalah privasi kami untuk memberikan penilaian semacam itu. Mungkin ini tunjangan, komisi, bonus tadi sudah disebutkan ya untuk karyawan. Iya. Tapi nilai pekerjaan itu bagaimana, nanti akan dapat bonus atau tunjangan dan sebagainya. Iya, semacam itu. Nah kemudian bagaimana Bapak menerapkan sistem gaji karyawan menggunakan aturan seperti apa? Ya kita pakai aturan. Kalau sekarang musim-musim pandemi semacam ini ya, kita mestinya ya yang baik adalah UMR, tapi ya melihat dari income kami, pemasukan kami. Jadi sama-sama karyawan ya juga kita perhatikan, kehidupan perusahaan juga kita perhatikan. Kalau kita kepinginnya gaji besar tapi income-nya kecil, lah apa yang untuk menggaji? Makanya kita sesuaikan dengan pemasukan kami. Jadi kalau kami ada kelebihan atau untuk banyak ya kita sesuaikan. Dan paling tidak ya sekarang ukurannya adalah ukuran kayak pekerja harian. Jadi kalau pekerja harian ini sehari yang penting kami jalan, jadi sehari kita gaji seberapa dengan satu perjanjian. Jadi kalau sudah oke sepakat, ya itu kami rekrut. Katakan sekarang ini saya gaji 50.000 per hari, ya 8 jam.
Ya itu penerapan bagi saya, dan saya sampaikan di muka. Jadi nanti biar nggak kecewa. Berarti kan kalau dikalikan 1 bulan, dalam 1 bulan kan 1.500.000. Ya, itu pengajian kami. Saya hitung per hari. Kalau tidak masuk ya kita potong per harinya tadi. Macam itu Bapak. Dari kontrak harian ya. Kontrak hari. Selanjutnya ini bagaimana Bapak memperlakukan adil bagi para karyawan? Sikap adil. Kalau sikap adil itu kan relatif ya, adilnya bagaimana. Makanya kami selalu menerapkan ya, maksudnya adil itu ya kalau melihat jangka waktu seperti penggajian, seperti memberikan bonus, ya kami adil. Karena apa? Ya kita lihat cara kerjanya karyawan tadi. Masa karyawan kerjanya hati, kerjanya terus disiplin, kita gaji jelek, kita kasih sedikit, kan enggak etis. Makanya kita lihat dari prestasi, sesuai prestasinya. Apapun yang dia lakukan, ya usahanya ya kita perhatikan. Usahanya baik ya kita kasih baik, usahanya jelek ya kita kasih jelek. Makanya kami memberikan satu bonus atau itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, dengan kedisiplinan atau tidak. Jadi nanti kita lihat karyawan tadi itu bagus atau jeleknya. Itulah yang menjadi acuan kami memberikan suatu bonus atau hadiah. Nah ini untuk pertanyaan terakhir dari saya dan juga rekan saya. Iya. Nah, di dalam lingkungan kerja pasti ada keselamatan kerja bagi karyawan. Nah untuk Bapak sendiri bagaimana mengelola sistem ini? Kalau bisa ini untuk keselamatan kerja ya sudah kami perhitungkan. Yang dulu ya ada yang saya ikutkan lewat BPJS Kesehatan. Nah ini yang kami tanggung adalah pembayaran preminya atau angsurannya itu. Jadi karyawan kami semuanya saya ikutkan BPJS Kesehatan. Jadi keselamatannya insya Allah akan terjamin itu. Jadi sama-sama disejahterakan. Sama-sama disejahterakan. Karyawan sejahtera, ya bosnya juga sejahtera. Karena bosnya nggak sejahtera, ya karyawan juga nggak sejahtera. Makanya harus imbang balan. Karena bosnya sejahtera, karyawan juga harus sejahtera. Bukan apa itu karena bosnya sejahtera, anak buahnya ditelantarkan. Itu nggak bener itu. Yang bener adalah karyawan juga disejahterakan, bosnya juga sejahtera. Jadi bosnya sejahtera berkat dari karyawan, dari karyawannya. Oke, sekian pertanyaan dari saya dan juga rekan saya. Ya, terima kasih Mbak Vicky. Terima kasih Mudah-mudahan juga. sukses untuk meraih kuliah, dan mudah-mudahan Mbak Vicky dan teman-temannya selalu diberikan kekuatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Vicky dan teman-teman yang sudah nimbrung di warung pecel Bu Yati Kalidami Surabaya. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Suyati yang bersedia saya wawancarai bersama rekan kami Nur Afninda juga. Dan jangan lupa buat kalian datang ke warung pecel Bu Yati yang ada di Jalan Kalidami nomor 7 Surabaya. Surabaya. Oke, sekian dari saya. Akan saya kembalikan lagi bersama rekan saya Nur Afninda. Mendengar penjelasan dari Bapak Suyadi sebagai pemilik UMKM Nasi Pecel Bu Yadi, beliau menerapkan beberapa saja pada teori MSDM. Namun tidak semua teori yang kami dapatkan diterapkan oleh UMKM, yakni salah satu UMKM milik Bapak Suyadi sendiri. Jadi, sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang berkenan, kami mohon maklum. Saya Nur Afninda dan rekan saya Zuhrufa Al-Muafiq Izzati undur diri. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.